Shalom, selamat sore. Selamat kita beribadah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau datang ke hadapan Tuhan membawa ucapan syukur kita buat Bapa yang baik, Gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku.
di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Urapi juga sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah masing-masing. Urapi Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami sidang jemaat-Mu GBBS ini Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menerima berkat firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara, ketika kita berjalan-jalan dan kita melihat sebuah sekolahan, kemudian di situ ada spanduk yang bertuliskan harap tenang ada ujian. Ya, saudara, mengapa mereka menulis di spanduk itu harap tenang karena ada ujian? Saudara, ternyata ketenangan itu adalah yang membuat mereka bisa mengerjakan setiap ujian-ujian yang mereka harus selesaikan, ya, dengan baik kalau keadaannya atau suasananya tenang. Demikian juga dengan ujian kehidupan yang kita hadapi, baik itu ujian-ujian ya ketika kita mengalami sakit penyakit, ya, ketika kita menghadapi seperti saat sekarang ini, ya, adanya wabah corona yang membuat semua orang di seluruh dunia menderita. Bahkan mereka juga kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Saudaraku yang kekasih, ketika kita menghadapi ujian, apakah kita bisa tenang kalau kita harus kehilangan atau harus mengalami suatu kerugian atau harus melihat usaha kita menjadi
usaha kita menjadi berkurang pemasukannya, ya saudara. Sedangkan begitu banyak juga ya mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan karena di PHK. Demikian juga mereka kehilangan segala yang mereka kerjakan. Ya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya. Mereka merasa ketakutan, merasa panik ketika mereka kehilangan, ketika mereka mengalami suatu ujian hidup ini, ya, mengalami musibah, mengalami kecelakaan, ya, mereka panik, ketakutan. Tetapi saya sangat tertarik dengan tulisan yang sudah saya katakan tadi, harap tenang ada ujian. Karena ketenangan itu bisa membuat kita dapat menyelesaikan setiap ujian-ujian kehidupan ini dengan baik. Saudara yang kekasih, ya itu sebabnya kita harus dengan rendah hati mengakui di hadapan Tuhan bahwa apa yang ada sekarang ini, kekayaan, ya, ketenaran, jabatan, pangkat, mobil mewah, rumah yang mewah, usaha yang sangat berhasil, semua itu adalah pemberian daripada Tuhan. Kalau kita sadar, mengakui di hadapan Tuhan, semua ini bukanlah milik kita, semua ini adalah pemberian Tuhan. Kita hanya dititipi, ya. Juga anak-anak, istri atau suami kita, ya, semua itu merupakan titipan Tuhan yang harus kita rawat, yang harus kita jaga. Itu sebabnya longgarkan, ya, longgarkan, izinkan, relakan ketika sesuatu yang kita miliki itu berharga, sesuatu yang berarti bagi kita itu jangan dipegang terlalu kuat, jangan dipeluk terlalu erat, karena ketika kita kehilangan semuanya itu, kita akan kecewa, kita akan terluka, kita akan menderita, kita akan sedih. Tetapi kalau kita menyadari bahwa apa yang kita miliki selama ini adalah pemberian daripada Tuhan, maka kita dapat dengan tenang bisa memuji Tuhan, bisa berkata kepada Tuhan, ya, sekalipun itu sangat menderita bagi kita, tapi kita bisa bersyukur, bisa berterima kasih kepada Tuhan. Ya, saudara, kita ingat akan Ayub. Ayub ini adalah orang yang kaya raya, memiliki segalanya, ya, memiliki kebahagiaan yang lengkap, mempunyai anak-anak, mempunyai istri, ya. Tetapi suatu saat Ayub harus kehilangan segala-galanya, harta benda, bahkan anak-anaknya mati semua, ya. Tetapi suatu teladan yang baik yang dapat kita pelajari melalui Ayub ini, kita baca di dalam Ayub pasal yang ke-1 ayat yang ke-20 sampai dengan 22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudaraku yang kekasih, dalam saat-saat seperti sekarang ini, suatu teladan yang baik, contoh yang baik adalah tentang kehidupan Ayub. Ketika Ayub mengalami sesuatu yang sangat-sangat
menyakitkan, yang membuat dia menderita, sengsara, ya, harus kehilangan segala-galanya, harta benda, anak-anak, ya. Saudara, kita tidak bisa bayangkan kalau hal itu terjadi kepada kita, ya. Kita belum tentu bisa seperti Ayub, masih menyembah Tuhan, masih sujud menyembah Tuhan. Di sini ya, dalam ayat yang ke-20. Kemudian dia berkata dengan telanjang, aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudara, terpujilah nama Tuhan, kata Ayub. Apakah kita bisa berkata seperti Ayub seperti ini, ya saudara? Terkadang mungkin kita malah menyalahkan Tuhan. Tetapi kita melihat di sini, dengan kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini Ayub, saudaraku yang kekasih, ya. Ayub menyadari bahwa semuanya yang dia miliki selama ini, baik itu kekayaan, anak-anak, itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Ayub sadar, betul-betul sadar, mengakui dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan bahwa apa yang dia miliki selama ini adalah pemberian Tuhan. Itu sebabnya Ayub menghadapi musibah ini dengan ketenangan. Saudaraku yang kekasih, kemudian dalam pasal yang kedua, bukan saja kekayaan dan anak-anaknya hilang, ya, pergi, ya, dan semuanya itu tidak ada, tetapi iblis masih berupaya untuk membuat Ayub bertekuk lutut dan mengutuki Tuhan. Dan kita baca di dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, setelah Ayub kehilangan segala-galanya, Ayub diberi penyakit yang sangat-sangat luar biasa, ya. Penyakitnya ini adalah bara, diberi dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya, ya. Bara yang busuk, borok yang busuk, saudara, ya, berbau busuk, ya. Kalau kita mempunyai luka di kaki, ya, ataupun di tangan, ya, kalau sampai berbau busuk, tentu itu sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Apalagi sekujur tubuhnya semua terkena bara. Setelah dia kehilangan segala-galanya, anaknya dan istrinya, sekarang tinggal istrinya. Seharusnya sebagai seorang istri mendukung suaminya dalam keadaan apapun, ya, merawat ketika suaminya sakit, bahkan menjadi penolong ketika dalam kesusahan, dalam kesedihan, dalam kesengsaraan. Tetapi ini istri Ayub malah berkata yang sedemikian pedasnya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, sebagai seorang suami tentu kata-kata ini sangat menyakitkan, ya. Kalau dahulu ketika suaminya jaya, kekayaannya begitu banyak, dihormati, dihargai. Ketika suami sudah tidak mempunyai apa-apa lagi, ya, apalagi sekarang sudah menderita suatu penyakit yang begitu parah dan berbau busuk, si istri mengharapkan agar suaminya itu mati saja. Kutukilah Allahmu, ya, kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, ya,
Ucapan seperti ini tentu sangat menyakitkan bagi Ayub. Tetapi kita melihat bagaimana ketenangan Ayub menghadapi istri yang sedemikian rupa. Dia pun berkata kepada istrinya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Lihat saudara, ya. Sekalipun Ayub menerima penghinaan dari istrinya sendiri, kata-kata yang pedas yang sangat menyakitkan, tetapi dia tetap tenang dan dia malah berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, bagaimana dengan kita? Ketika kita mengalami suatu kepahitan, penderitaan, kesengsaraan, musibah yang sangat besar seperti Ayub, apakah kita masih bisa bersyukur? Apakah kita bisa menghadapi dengan ketenangan? Saudara, yang pasti paling-paling ya panik, ya marah, emosi sudah ya, saudara, menyalahkan Tuhan. Ya, mungkin juga istrinya ini dilempar dengan apa yang ada ya saudara ya. Tetapi Ayub dengan tenang, dia dapat berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara, ini Ayub. Dia memiliki hati yang sangat luar biasa. Dia tidak mau mengutuki Tuhan. Dia tidak mau meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tetap bertekun, dia tetap mencari Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan, dia tetap memuji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kata Ayub. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita ingat juga khotbahnya saudara Yosef minggu yang lalu. Ketika Daud pulang ke Siklag, mendapati Siklag sudah terbakar habis, harta benda dirampas, istri anak-anak mereka dirampas pula. Daud dan orang-orangnya kehilangan segala-galanya, saudara, ya, tidak mempunyai apa-apa lagi, dan mereka menangis meraung sampai tidak kuat lagi menangis. Dikatakan dalam firman Tuhan 1 Samuel 30 ya, ayat 1 sampai dengan berapa itu yang disampaikan oleh saudara Yosef. Tetapi di sini suatu teladan yang baik dari seorang Daud. Dia katakan, tetapi Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, dalam situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, musibah apapun, masalah apapun yang sedang kita alami, sedang kita hadapi sekarang ini, mampukah kita berkata seperti Ayub dan kita seperti Daud, malah memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan? Saudara, ini adalah suatu contoh yang baik bagi kita. Mengapa Daud bisa tenang dalam menghadapi masalah? Mengapa Ayub bisa tenang di dalam menghadapi situasi yang sangat menyakitkan, kesengsaraan yang sangat besar itu? Mengapa dia bisa tenang? Kita baca di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang ke-2. Mazmur 62. Mazmur 62 ayat yang kedua dan ayat yang ke-6. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Ayat 3, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Ternyata yang membuat Daud dan Ayub tenang di dalam menghadapi masalah, dia dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan,
Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah sebesar apapun yang menimpa kita, kita akan dapat menyelesaikan atau menghadapinya dengan tenang karena Tuhan dekat dengan kita. Saudaraku, mengapa harus dekat dengan Tuhan? Karena daripadanya lah keselamatanku, pengakuan daripada Daud. Ya. Hanya Tuhan yang bisa memberikan keselamatan kepada kita. Hanya Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Ya. Karena Dia adalah batu, Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, suatu tempat perlindungan yang kokoh, yang kuat. Itu sebabnya mereka tidak goyah di dalam menghadapi setiap tantangan, godaan, setiap ujian yang harus mereka lewati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Hanya pada Allah saja, saudara. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memberikan kita suatu ketenangan, ya, ketika kita menghadapi masalah. Hanya dekat Tuhan saja. Hanya Tuhan saja yang bisa memberikan ketenangan. Karena daripadanya lah harapanku. Kita bisa menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya kita serahkan semua ketakutan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang mampu memberikan kita ketenangan batin, ketenangan hati dan pikiran kita. Dengan demikian kita dapat menjalani, melewati setiap ujian itu dengan tenang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, dalam saat-saat seperti sekarang ini memang sulit bagi kita. Apalagi kalau sampai kehilangan sesuatu yang berarti bagi hidup kita, kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Ya, saudara, sulit bagi kita untuk dapat menerimanya. Tetapi melalui firman Tuhan pada sore hari ini, kalau kita sadar, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan, apa yang aku punya, apa yang aku miliki, apa yang aku pakai sekarang ini, usaha yang ada padaku, pekerjaan yang ada padaku sekarang ini adalah pemberian Tuhan. Jikalau itu hilang daripadaku, Tuhan izinkan itu lalu dari hidupku. Aku mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Aku mau tetap berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Kalau kita sadar, kalau kita mengakui betul-betul bahwa semua adalah pemberian Tuhan. Tetapi berbeda kalau kita menganggap semua yang kita punyai sekarang ini, baik itu kekayaan, kedudukan, ketenaran, ya, pangkat, semuanya itu hasil usaha kita, hasil pekerjaan kita, ya, dan semua itu adalah milik kita dan kita pegang itu erat-erat, kita pegang itu kuat-kuat, ya. Jangan sampai itu hilang dari kita. Ya. Ketika kita memegang erat-erat, maka saudara, ketika kita kehilangan, kita akan terluka, kita akan panik, kita akan gelisah, kita akan khawatir, kita akan ketakutan, kita akan sedih, ya, dan sebagainya. Saudaraku yang kekasih, biar kita ambil suatu teladan yang baik nih dari Ayub dan Daud, agar ketika kita menghadapi setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita memandang kepada Tuhan. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Saudaraku yang kekasih, dengan demikian kita akan dapat dengan tenang di dalam menghadapi situasi yang seburuk apapun. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya, mari di dalam saat-saat seperti sekarang ini, mungkin kita sekarang ini kehilangan pekerjaan, ya, usaha kita mungkin
ya ditutup. Kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi, hanya di rumah saja, ya saudara. Tetapi saudara, biar kita mau tetap selalu bersyukur kepada Tuhan, tetap bertekun di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh harapan kita kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong kita, yang dapat menyelamatkan kita, yang dapat menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Puji Tuhan. Saudara, kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Sebelum kita melaksanakan perjamuan kudus, kita akan berdoa dulu. Saudara, pegang anggur perjamuan ini dan roti perjamuan ini di tangan saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan anggur perjamuan dan roti perjamuan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, dengan anggur perjamuan dan roti perjamuan ini, kami mengingat akan pengorbanan Tuhan. Kami mengingat kasih Tuhan yang besar kepada kami umat manusia. Pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Tuhan, kami tidak dapat melupakan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib demi untuk menyelamatkan kami umat manusia. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami mengingat akan pengorbanan Tuhan, akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami, sehingga Tuhan menyelamatkan kami, sehingga Tuhan mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati, kuduskan roti dan anggur perjamuan ini sehingga menjadi berkat buat kami, buat sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing pada saat ini Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan melaksanakan perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita minum anggur perjamuan dan kita makan roti ini, saya bacakan dulu firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-22, 24, 25. Ya, 25. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Saya bacakan firman Tuhan, kemudian kita akan makan sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kita makan sama-sama. Kemudian angkat anggur perjamuan ini. Saya bacakan firman Tuhan, kemudian kita minum sama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kita minum sama-sama.
Kita angkat tangan kita dua-dua. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat memperingati akan kematian Tuhan di kayu salib. Untuk mengingat bagaimana besarnya kasih Tuhan kepada kami, sehingga Tuhan menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami percaya kami sudah menerima berkat melalui perjamuan kudus ini. Bagi saudara-saudara kami sidang jemaat yang ada di rumah saat ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah Tuhan berikan ketenangan sehingga dapat menyelesaikannya dengan baik. Tuhan memberikan hati yang pasrah kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi di dalam pengiringannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati semua sidang jemaat-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih, dan Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu. Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati pekerjaannya, usahanya. Tuhan memberkati keluarganya, anak-anaknya. Dan Tuhan memberkati kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka pulang. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Dan kami percaya pula sidang jemaat-Mu sudah menerima berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, ada pengumuman bahwa sekolah Petra itu dibuka untuk pendaftaran bagi saudara-saudara yang mempunyai cucu, anak-anak yang usia sekolah, bisa mendaftarkan di SD Petra. Di sana ada PAUD, TK, dan SD sampai SD ya. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara.